Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini, esok, dan seterusnya luar biasa. Selamat pagi, pagi, mantap. Oke, terima kasih, semangat sekali ya. Sedang menanti pelajaran biologi? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pertemuan kedua kita akan membahas tentang klasifikasi jamur atau kelompok jamur. Dunia jamur dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama, Zygomicota. Kedua, Ascomycota. Ketiga, Basidiomycota. Keempat, Deuteromycota. Kita bahas yang pertama, yaitu Zygomicota. Cirinya habitatnya di darat, bentuk tubuhnya multiseluler atau bersel banyak. Hifanya tidak bersekat. Mohon maaf. Cara hidupnya saprofit. Oke. Bagian hifanya berdiferensiasi menjadi sporangium yang didukung dengan sporangiofor. Bisa kalian lihat di gambar, jadi nanti kalian tulis ciri-ciri dan gambar dari Zygomicota ada di sampingnya. Lengkap dengan keterangannya, tidak mempunyai tubuh buah, reproduksinya aseksual dengan sporangiospor dan fragmentasi seksualnya dengan konjugasi. Di sini ada mekanismenya ya, mekanisme reproduksi dari jamur Zygomicota secara seksual, yaitu dengan seksual. Konjugasi ya. Hifa positif dan hifa negatif ada 2 jenis, jantan dan betina, menghasilkan gametangia yang akan membentuk kotak spora yang disebut zigosporangium, di mana dia akan menghasilkan spora yang disebut dengan zigospora dan membelah secara meiosis menghasilkan bagian tubuh Zygomicota yang lengkap. Yang kedua adalah Ascomycota. Bagaimana ciri-ciri dari Ascomycota? Kita lihat. Ascomycota sebagian besar multiseluler, bersel banyak. Hifanya bersekat, bisa kalian lihat gambarnya. Jangan lupa digambar. Gambar dari Ascomycota yang bawah, yang ada bagian conidiofor, hifa, dan conidiospora atau vesikel. Tadi Ascomycota itu sebagian besar multiseluler ya, tapi ada juga yang uniseluler atau bersel satu. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ciri berikutnya memiliki askus, di mana terdiri dari sporangium, kotak spora, dan yang akan menghasilkan spora yang disebut dengan ascospora. Tubuh buahnya disebut dengan ascocap, cara hidupnya saprofit dan parasit, hifanya berdiferensiasi menjadi conidiofor, reproduksi aseksual dengan pembentukan tunas bagi yang multiseluler, conidiospora, dan fragmentasi untuk yang multiseluler. Di sini adalah mekanisme reproduksi seksual pada Ascomycota atau Ascomycotina. Kita lihat ada jantan dan betina yang akan membentuk ascogonium. Ascogonium ini akan berkembang menjadi hifa dikaryotik, membentuk tubuh buah ascocap, terdiri dari hifa dikaryotik N tambah N dan hifa steril N atau haploid yang akan membentuk askus muda, terdiri dari nukleus atau nukleus dengan inti kromosomnya diploid atau 2N, membelah secara meiosis, lalu membelah secara mitosis menghasilkan askus dengan 8 ascospora. Askus itu tempatnya sporanya juga gitu, pembungkusnya. 8 ascospora, bisa kalian bayangkan satu ascospora akan menghasilkan 8 ascospora. Ascospora itu nama spora pada jamur Ascomycota. Berikutnya adalah Basidiomycota. Di sini ada beberapa gambar dari Basidiomycota. Ciri pertama, dia juga termasuk multiseluler. Hifanya bersekat dengan satu inti atau satu nukleus.
Ciri yang lain yang pertama adalah kebanyakan makroskopis. Makroskopis itu besar ya ukurannya sehingga kita bisa melihat tanpa menggunakan mikroskop. Hifanya bersekat ada septa pembatas. Cara hidupnya saprofit dan parasit, tubuh buahnya disebut basidiokap, reproduksi aseksual dengan pembentukan konidiospor, sedangkan seksual dengan pembentukan basidiospor. Di sini ada beberapa contoh dari Basidiomycota, mungkin kalian pernah memakannya atau melihatnya. Yang pertama ada Auricularia polytricha, namanya jamur kuping. Dia menempel pada batang-batang pohon yang sudah tumbang atau mati atau juga pohon yang masih hidup. Waktu itu pernah Ibu lihat pohon mangga di depan kelas 11 IPS 11 IPS 2. Di situ ada pohon mangga yang ditumbuhi oleh Auricularia polytricha atau jamur kuping. Yang kedua Volvariella volvaceae, jamur merang. Mungkin kalian pernah makan jamur crispy. Nah, ini Volvariella volvaceae. Keduanya bisa dikonsumsi ya, edible mushroom namanya. Sedangkan yang ketiga, Puccinia arachidis, itu parasit pada tumbuhan sehingga menyebabkan bercak kuning pada daun. Yang keempat, Amanita muscaria. Ini termasuk jamur beracun. Karena ketika kalian mengkonsumsinya, kalian akan merasakan halusinasi, halu. Misalnya kalian melihat siapa? Idola kalian, Seun, Jeun. Atau kalian melihat Putri Duyung di depan mata padahal nggak ada Putri Duyung, itu namanya halu atau halusinasi. Nah, Puccinia arachidis dan Amanita muscaria ini sifatnya parasit ya, atau non-edible mushroom, tidak bisa dikonsumsi. Ingat. Berikutnya mekanisme reproduksi seksual pada jamur Basidiomycota, bisa kalian lihat. Oke. Ada hifa positif dan hifa negatif yang menghasilkan spora Basidiomycota yang disebut dengan basidiospora. Kalian perhatikan di situ ada basidiospora, itu nama spora pada jamur Basidiomycota. Ketika basidiospora berterbangan jatuh di tempat yang lembab, dia akan tumbuh membentuk hifa. Hifa yang bermiselia. Hifa ini akan berfusi membentuk miselium. Dari kumpulan benang-benang halus membentuk kumpulan-kumpulan benang halus disebut miselium dikaryotik karena dia memiliki 2 kromosom N tambah N. Nah, miselium ini akan tumbuh menjadi basidiokarp muda. Bisa kalian lihat seperti jarum pentul ya, karena tudungnya belum mekar. Kalau basidiokarp yang sudah dewasa, tudungnya mekar seperti payung mengembang. Yang di bawahnya itu terdapat bilah-bilah. Di mana bilah-bilah itu akan menghasilkan basidiospora gitu. Kalian bisa bikin jejak spora. Kalian misalnya di pekarangan rumah kalian ada basidiokarp atau tubuh buah dari Basidiomycota. Kalian ambil tudungnya lalu simpan di atas kertas putih, diamkan beberapa jam atau sehari semalam, nanti basidiosporanya itu akan jatuh ke atas permukaan kertas dan membentuk jejak spora namanya. Berikutnya yang terakhir adalah ciri dari Deuteromycota. Deuteromycota, ciri pertama, dia juga termasuk multiseluler, bersel banyak, hifanya bersekat, dan mikroskopis ya, berkurang kecil. Di situ contohnya adalah penyakit ya. Jadi Deuteromycota ini sifatnya patogen, menyebabkan penyakit. Yang pertama ada kaki atlet sebutannya. Bisa kalian lihat telapak kakinya ditumbuhi oleh jamur Deuteromycota. Dan yang kedua ada panu, kades, kurap,
Ini juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh Deuteromycota. Kemudian ada beberapa gambar contoh dari jamur Deuteromycota. Yang pertama ada Epidermophyton flocosum. Nah, ini yang menyebabkan penyakit kaki atlet. Sebutannya kaki atlet karena semua bagian telapak kakinya ditumbuhi oleh jamur Epidermophyton flocosum. Kedua ada Arthrobotrys dactyloides. Ketiga Histoplasma capsulatum. Dan yang keempat Microsporum. Keempat-empatnya patogen, menyebabkan penyakit atau cara hidupnya parasit pada manusia, hewan, juga pada tumbuhan. Di sini ada beberapa tabel ya, tabel perbedaan antara 4 jamur tersebut. Kita bahas. Oke. Ini ada apa ini? Kumpulan tugas bab 6 fungi. Ya, tidak mau dibahas apa? Sabar teman-teman. Guys. Oke. Perlu kalian ingat, di sini ada kesimpulan dari keempat ciri jamur ya. Tadi ada 4 jamur, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Dilihat dari jumlah sel penyusun tubuh. Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, jumlah sel penyusun tubuhnya itu banyak atau disebut multiseluler. Hanya satu yang memiliki jumlah sel penyusun tubuh 1. Maksudnya yaitu Ascomycota ya. Jadi Ascomycota itu memiliki 2 bentuk tubuh, multiseluler bersel banyak dan uniseluler bersel 1. Sedangkan Zygomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota itu semuanya multiseluler. Dilihat dari hifa, kita lihat hifa. Hanya Zygomycota ya. Zygomycota tidak bersekat, Ascomycota juga ada yang tidak bersekat, yaitu yang uniseluler, sedangkan untuk multiselulernya bersekat, sama seperti Basidiomycota dan Deuteromycota. Tubuh buah, Zygomycota itu tidak memiliki tubuh buah ya. Ascomycota tubuh buahnya disebut dengan ascocarp, Basidiomycota tubuh buahnya disebut dengan Basidiocap. Deuteromycota tubuh buahnya Deuteromycota tidak mempunyai tubuh buah ya karena dia mikroskopis tadi yang menyebabkan Panucadas kurap. Reproduksi seksual, Zygomycota. Reproduksi seksual itu membentuk spora. Nama sporanya disesuaikan dengan nama jamurnya. Kalau jamur Zygomycota, nama sporanya Zygospora. Ascomycota, nama sporanya Ascospora. Basidiomycota, nama sporanya Basidiospora. Nah, Deuteromycota itu dia tidak membentuk spora, sehingga reproduksi seksualnya tidak diketahui. Ingat-ingat ya, dari keempat jamur yang reproduksi seksualnya tidak diketahui adalah Deuteromycota. Sedangkan reproduksi aseksualnya untuk Zygomycota dia membentuk fragmentasi. Fragmentasi itu pemutusan hifa dan sporangiospor. Pembentukan spora. Tadi namanya zygospora ya. Ascomycota dengan pembentukan tunas, fragmentasi, dan conidiospor. Basidiomycota dan Deuteromycota reproduksi aseksual membentuk conidiospor. Sedangkan untuk bentuk simbiosis, Zygomycota dan Ascomycota itu bentuk simbiosisnya sama ya, pembentukan lichen dan mikoriza. Masih ingat di pertemuan pertama, lichen itu adalah
simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang hijau biru. Nah, sekarang kita tahu jamurnya dari jenis apa? Dari jenis Zygomicota dan Ascomycota. Nah, sedangkan mycorrhiza itu adalah simbiosis mutualisme antara jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi. Kita juga sekarang sudah tahu nih jamurnya apa, yaitu dari jenis Zygomicota dan Ascomycota. Mycorrhiza, oke. Sedangkan pada Basidiomycota bentuk simbiosisnya itu adalah dengan pembentukan mycorrhiza. Deutermycota dia tidak membentuk simbiosis ya, karena dia parasit menyebabkan penyakit. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. Ibu lihatkan pertemuan ketiga sudah Ibu buatkan. Nah, ini di pertemuan ketiga nanti kita akan bahas tentang lichen, mycorrhiza lagi, dan peranan jamur dalam kehidupan. Maksudnya peran lichen di kehidupan apa sih? Peran mycorrhiza di kehidupan apa sih? Dan peran jamur tadi yang ada 4, masih ingat apa saja? Yang pertama ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap semangat, tetap di dalam rumah, tetap berpikir positif. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.